Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ibu-ibu, para pengelola, pengurus, dan juga orang tua murid rumah anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah mudahkan kembali kita, dan ini merupakan tanda kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan kepada kita ibu-ibu ya. Karena Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Hadis sahih, kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan bimbing, mudahkan dia untuk memahami agamanya. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala ketika menjelaskan hadis ini ibu-ibu, maka orang yang Allah Ta'ala tidak inginkan kebaikan pada dirinya, itulah orang yang dijauhkan dari majelis ilmu. Dan alhamdulillah para ibu sekalian memiliki semangat yang sangat tadi disebutkan dalam sambutan-sambutan, bagaimana semangat para ibu sekalian untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati seorang hambanya, khususnya bagi seorang ibu yang mulia ini. Nah, pada kesempatan hari ini ibu-ibu, kita akan membahas tentang salah satu sifat-sifat hamba Allah yang ya Allah jelaskan di dalam, tadi sudah dibacakan dengan sangat baik oleh ibu yang sedang membaca Quran, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat dimulai dari ayat 63 sampai ayat 77 sampai ayat terakhir ya. Nah, di sini ibu-ibu, Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat yang spesial dari seorang hamba Allah. Ya, tidak hanya wanita, seluruh hamba Allah Azza wa Jalla, tapi ya, kita akan kaitkan dengan ya, tentunya bagaimana sifat ini ada pada diri seorang wanita, karena wanita tentu lebih utama untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, karena dia adalah sebagaimana tadi ibu kepala sekolah menyebutkan bahwasanya wanita adalah madrasah pertama, ya, madrasatul ula. Bahkan para ulama yang pernah hadir di rahim Islam ini ibu, rata-rata data dominannya adalah mereka adalah didikan ibunya, bukan didikan bapaknya. Jadi ulama-ulama yang pernah lahir, orang-orang besar yang lahir adalah lahir dari didikan hasil pendidikan yang dilakukan oleh seorang ibu yang mulia. Di antara contohnya yang sering kita dengar adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah dididik oleh ibunya, menghafal Quran sejak umur 9 tahun. Ya, dididik karena ayahnya sudah meninggal. Maka di tangan seorang ibu lah sebetulnya ibu-ibu bagaimana pendidikan itu sukses atau tidak adalah sangat bergantung kepada seorang ibu. Nah, ibadur rahman, jadi ayat ini kalau diawali dengan kalimat wa ibadur rahman. Ya, ibad itu artinya hamba-hamba, itu jamak dari abdun. Ya, Ar-Rahman adalah nama Allah yang sangat khusus. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah yang mengandung sifat rahmat yang sempurna dan menyeluruh kepada seorang hambanya. Maka sifat-sifat ini ya sangat khusus ya ibu-ibu, sampai Allah Ta'ala mengawali dengan kalimat wa ibadur rahmani, dan adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Nah, itu menunjukkan bahwasanya spesialnya sifat-sifat ini yang ada pada diri seorang hamba, dan terpujinya sifat-sifat itu apabila sifat ini ada pada diri kita. Para ulama seperti Imam Thahir Ibnu Ashur ya, seorang ulama dari kalangan mufassirin, menyebutkan bahwa di sini ada 10 sifat ibadur rahman yang seharusnya ibu-ibu kita menghiasi, berusaha ibu, dan akhlak itu bu, itu sesuatu yang bisa direkayasa. Ya, kata Nabi SAW, al-ilmu bit-ta'allumi was-sabru bit-tasabburi. Ilmu itu dengan belajar, sabar itu adalah man tasabbara, siapa yang berusaha untuk sabar. Nah, maka ilmu ini hendaknya kita selalu berusaha ibu melatih diri kita agar kita bisa memiliki sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan, yaitu ada 10 sifat yang Allah sebutkan di sini. Nah, kalau kita loncat ibu
di ayat 75-nya ya. Tadi tidak sampai di sana bacanya. Di ayat 75 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa mereka. Allah taala katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Kata Allah, mereka itu yang memiliki sifat-sifat tadi ya, yujzaunal ghurfata, mereka diberi balasan berupa tempat ya, istana yang tinggi, yaitu di surganya Allah Azza wa Jalla, bima sabaru, atas kesabaran mereka. Ya, ini menunjukkan ibu-ibu bahwasanya sifat-sifat ini dimiliki adalah diantara syaratnya adalah bersabar untuk terus berusaha agar memiliki sifat-sifat ini. Butuh effort ya yang tidak mudah, butuh belajar terus-menerus, menghiasi diri kita dengan penuh kesabaran, mengerahkan seluruh tenaga pikiran kita untuk bisa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang sifat-sifat yang ada pada surah ini. Kemudian wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama, dan di sana di surga nanti mereka disambut dengan tahiyatan, penghormatan, wa salaman, dan ucapan salam. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala menyebutkan bahwa sifat orang yang memiliki sifat ini ibu-ibu, maka mereka akan dibalas dengan surga yang tinggi ya. Dan ini tentu merupakan cita-cita terbesar kita ya. Cita-cita terbesar kita adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk ke ayat pertama karena waktu kita terbatas. Ada 10 ayat, mudah-mudahan bisa kita bahas secara keseluruhan ibu-ibu. Yang pertama ibu-ibu, Allah taala menyebut ibadur rahman. Ibad itu artinya hamba. Ya, maka hamba itu ada dua. Ada hamba yang berkaitan dengan rububiyah Allah, yaitu kita ini semua hamba, orang kafir juga hamba. Ya, dan ada hamba yang spesial, yang khusus, yaitu orang yang mentaati perintah Allah dan mengerjakan dan menjauhi larangannya. Nah, ini hamba yang spesial. Ya, dari sisi hamba, kita semuanya hamba. Karena Allah yang Ta'ala menciptakan kita, Allah yang ngasih rezeki kita. Orang kafir, orang siapapun, mereka adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Karena mereka diciptakan. Makanya Allah Ta'ala katakan, in kullum man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Kata Allah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah Azza wa Jalla sebagai seorang hamba. Sebagaimana Nabi SAW, umatnya ini, semua ini adalah umat Nabi Muhammad. Kita semua yang ada sekarang ini, sesudah Nabi SAW diutus, maka manusia yang lahir sesudahnya itu adalah disebut umat Nabi Muhammad. Tapi umat seperti apa? Ummatud dakwah namanya, umat yang menjadi objek dakwahnya Nabi SAW. Ya, tetapi yang ada umat yang menyambut seruannya, ya, yang menyambut ada. Kita semua orang kafir, orang siapapun yang hari ini hidup, mereka adalah umat Nabi Muhammad karena Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia. Tetapi ada yang merespon panggilannya Nabi SAW, merespon seruannya, yaitulah yang kemudian mengikuti petunjuknya. Maka itu adalah umat yang khusus. Itulah umat yang menyeru atau menyambut ajakan dan seruan Rasulullah SAW. Tapi hakikatnya semua manusia setelah Nabi SAW adalah mereka, hakikatnya adalah umat Nabi Muhammad. Tetapi yang kita ini yang menyeru, beriman kepadanya, melaksanakan apa yang disampaikan beliau, maka kita adalah umat atau ummatud dakwah, umat yang menyeru atau menjawab panggilannya. Nah, sama dengan hamba ibu-ibu, ada hamba Allah karena mereka adalah tunduk dengan sunnatullah. Ya, mereka tunduk dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan, ya. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah hamba yang khusus, yaitu yang mereka yang merespon, menjawab, melaksanakan perintahnya, mentaati perintahnya, dan yang meninggalkan larangannya. Nah, oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah tingkatan tertinggi manusia adalah hamba, menghamba. Bukankah ini menjadi tujuan penciptaan kita? Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ubudiyah. Maka tujuan penciptaan adalah ubudiyah. Maka kata para ulama, barang siapa yang merealisasikan penghambaan atau ubudiyah
dengan baik dan benar, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu. Jadi berbanding lurus ibu-ibu, kesempurnaan kita atau kemuliaan kita di sisi Allah adalah berbanding lurus dengan perwujudan atau realisasi dari penghambaan kepada Allah Subhanahu. Kata para ulama, kamaliyatul ubudiyati, ya, kesempurnaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu itu berbanding dengan kesempurnaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para nabi dan rasul ibu, mereka adalah hamba yang paling dekat dengan Allah, yang paling tinggi kedudukannya di dunia apalagi di akhirat nanti. Kenapa di antaranya? Kenapa? Karena di dunia mereka melaksanakan atau mewujudkan ubudiyah dengan baik. Makanya Nabi SAW ketika di dalam banyak ayat ibu disebut dengan hamba. Ya, hamba. Kata Allah Azza Jalla, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud hambanya? Nabi SAW. Pujian tertinggi Allah kepada Nabi SAW adalah ketika Allah menyebut hambanya, hambaku. Di dalam Al-Quran juga disebutkan wa annahu lamma qama abdullahi ya yad'uhu. Kata Allah Azza Jalla dalam surah Al-Jin, dan tatkala hamba Allah sedang berdoa. Siapa yang dimaksud hamba Allah di sini? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat ibu penuturan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana wujud realisasi ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam salat sampai di pagi hari tatafattara, pecah-pecah kakinya. Kenapa? Saking lamanya berdirinya. Ya, kenapa? Karena beliau adalah seorang hamba yang mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam hadis bagaimana Nabi SAW ketika wukuf di Arafah. Ibu-ibu yang pernah haji tahu bagaimana keutamaan haji di padang Arafah, ya. Hari itu hari yang sangat mulia, malaikat turun semua, ya. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah SAW berdoa mulai dari tergelincirnya matahari, yaitu sudah zuhur, sampai terbenamnya matahari. Berapa jam itu, Bu? Mungkin 6 sampai 7 jam. Beliau mengangkat tangannya terus di atas ontanya, dia beliau berdoa. Tidak pernah kelihatan tangan itu turun. Bayangkan khusyuknya berdoanya. Ya, Nabi SAW disebutkan juga ibu, pernah ada sahabat yang menjadi makmumnya salat malam. Apa yang beliau baca? Beliau membaca sesudah surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Bayangkan, Bu. Kemudian ternyata surah Al-Baqarah, sahabat ini berpikir Nabi akan turun, ya, akan rukuk. Ternyata Nabi SAW menambah menjadi surah Ali Imran. Ternyata setelah Ali Imran Nabi baca lagi. Sesudah itu apa? Surah An-Nisa. Tuh, 3 berapa juz itu? 1 rakaat, Ibu. Ya, kita kadang-kadang salat tarawih ibu, ya, imamnya baca Sabbih Isma Al-Ghasyiyah, kita udah protes sama pengurus masjid, Pak tolong dong. Nah lihat ibadahnya Nabi luar biasa. Maka itu berbanding lurus dengan apa? Martabat, kedudukan, derajat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Nah kita juga ibu yang baik, istri yang baik, ya, wanita yang baik adalah wanita yang menjadi hamba Allah, mewujudkan penghambaan dengan sempurna. Ya, penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu. Semakin sempurna penghambaan kita, ibu, maka semakin tinggi dan mulia derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah menjadi hamba Allah. Menjadi hamba itu artinya apa artinya ibadah, Bu? Dari kata hamba. Ibadah itu dalam bahasa artinya yang rendah, yang hina, tariqun mu'abbad. Orang Arab kalau melihat ada jalan yang sudah diinjak-injak, dipakai, yang sebelumnya bukan jalan, mereka mengatakan jalan itu telah mu'abbad, telah diibadahi, maknanya telah dihinakan, telah ditundukkan. Maka makna ibudiyah adalah, kata Rasulullah, adalah penghambaan yang diiringi dengan kehinaan diri, kemudian rasa cinta kepada Allah Azza Jalla. Jadi dua ini, Bu, ya. Jadi apa yang dimaksud ibadah, kata para ulama, ya, kata para ulama adalah ibaratun tajma'u kamaliyatul hubbi wa kamaliyatul zulli, sebuah ungkapan yang menggabungkan puncak kesempurnaan cinta dan puncak kesempurnaan menghinakan diri di hadapan Allah Azza Jalla. Maka ibu, kalau kita hanya cinta tanpa ada kehinaan dan ketundukan, maka ini bukan ibadah. Atau juga tunduk dan menghinakan diri tapi tidak diiringi dengan rasa cinta, ini juga bukan ibadah. Ibadah yang benar, ibu, yang sempurna adalah menggabungkan antara rasa puncak kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu, ya, kemudian diiringi dengan puncak kesempurnaan
menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah mewujudkan ini. Nah, kita masuk Ibu langsung ibadur rahman ya. Ada sebagian ulama memberikan kenapa Allah Ta'ala mengidhafah, apa ya bahasa Indonesia yang mengidhafah, menyandarkan hamba dengan Ar-Rahman. Kenapa bukan ibadullah misalnya? Kata sebagian ulama seperti Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, agar manusia mengetahui bahwasanya mereka yang bisa mewujudkan sifat-sifat itu adalah merupakan murni karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa menjadi hamba-hamba Allah dan menghiasi diri mereka dengan itu semua adalah karena kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan memang semua Ibu, kita bisa sekarang berada seperti Ibu bisa Masya Allah mendidik anaknya dengan baik, mengajarkan, memasukkannya ke rumah Quran, Masya Allah mendidik mereka dengan baik. Ibu bisa baca Quran, Ibu bisa melakukan ibadah-ibadah. Itu semua adalah murni karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita merasa ujub Ibu-ibu ya, saya bisa begini karena aku ngaji. Enggak, kita ini adalah semua kebaikan adalah murni karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW setiap selesai salat memerintahkan kita untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya hafal semua Ibu-ibu ya. Ya Allah, bantulah aku agar bisa menjadi hambamu, agar bisa beribadah dengan baik, agar bisa berzikir dengan benar, dan agar bisa bersyukur kepadamu. Ini menunjukkan Ibu bahwasanya seluruh ibadah, seluruh kebaikan yang hari ini kita lakukan Ibu adalah harus kita camkan baik-baik adalah semata-mata murni karena pertolongan dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini Ibu-ibu Masya Allah digiring dengan lembut untuk bisa mencintai majelis ilmu. Ibu mau dengerin walaupun dengan Zoom. Masya Allah, itu adalah bimbingan Allah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Berapa banyak orang yang tidak muslim Ibu? 7 miliar manusia penduduk di bumi ini, 1,5 miliar dipilih Allah menjadi hambanya. Di antara muslim itu berapa yang betul-betul konsisten melaksanakan ibadah dengan benar? Yang melaksanakan ibadah itu berapa yang betul-betul ibadahnya betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW? Kalau kita kerucutkan lagi mungkin sedikit. Maka jika itu semua adalah kita makanya Allah Ta'ala katakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena karunia Allah, rahmat Allah, maka tidak ada orang pun di antara kalian yang suci. Tetapi semua itu walakinallahu yuzakki man yasha. Allah Ta'ala yang memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa menjadi hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seseorang sadar bahwasanya kita ini mampu mewujudkan ubudiyah kepada Allah pada saat kita puasa, sholat malam Ibu ya, mungkin mendidik anak-anak kita dengan baik, bersedekah, maka ingat Ibu, sejatinya itu adalah merupakan karunia dan itu merupakan bentuk rahmat, taufik dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai sifat-sifat ibadur rahmaniyah. Yang pertama Ibu-ibu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Atau bahasa kita kalau di sini tawadhu. Nah, ini sifat pertama Ibu. Mereka yang apabila ya bergaul, melakukan aktivitasnya, mereka senantiasa orang yang merendahkan dirinya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayapmu di hadapan orang-orang beriman. Apa makna merendahkan sayap Ibu? Merendahkan sayap adalah kalimat kiasan menunjukkan merendahkan diri. Karena burung itu Ibu, kalau dia mengepakkan sayap tinggi menunjukkan dia meninggi. Dia merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Maka Allah Ta'ala katakan di hadapan orang-orang beriman, maka rendahkan sayapmu. Ya, juga Nabi SAW mengatakan wahfid janahaka. Juga Allah Ta'ala menyebutkan rendahkan sayapmu di hadapan orang tuamu. Maka seorang bu di hadapan orang tuanya, walaupun kita ini sudah sukses luar biasa, sudah memiliki kekayaan, sudah menjadi apa saja ya, tapi di hadapan orang tua, bapak ibu kita harus merendah, tidak boleh meninggi, tidak boleh kita merasa lebih hebat di hadapan, terutama kepada kedua orang tua kita. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tawadhu ini adalah akhlak yang sangat mulia Ibu. Apa itu tawadhu Bu? Kerelaan kita untuk merendahkan diri walaupun sebetulnya kita mampu menampakkan bahwa kita bisa lebih hebat. Ini berat Ibu, karena manusia tabiatnya, hawa nafsunya ingin selalu merasa top.
Nah, ini sifat ini Bu, hendaknya seorang wanita ya menghiasi dirinya. Ya, karena manusia ini Bu selalu berlomba-lomba, tabiatnya selalu ingin pengen di atas. Ya, kalau ada undangan perkawinan Ibu, Masya Allah, kadang-kadang kita kalau punya mungkin katakanlah baju kita sederhana, kita agak minder. Maka bagaimana seorang ibu berusaha agar bisa lebih hebat, itu luar biasa. Maka Ibu, penyakit sombong ini penyakit yang mematikan. Ya, dulu Nabi Adam alaihissalam Ibu diampuni oleh Allah. Kenapa? Dia melakukan satu dosa tapi dia merendah. Setelah itu dia berdoa, Rabbana ighfir lana dzunub, Rabbana zalamna anfusana. Beda dengan iblis. Iblis malah sombong. Dia melakukan dosa tapi karena sombong. Ya, kenapa kau tidak sujud kepada Adam? Aku lebih baik. Ya, khalaqtani min nar, ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Maka Ibu, sifat sombong ini Bu adalah sifat yang bertentangan dengan keimanan. Makanya Ibu, perhiasannya seorang wanita yang beriman adalah merendahkan diri, tawadhu Ibu. Ibu sanggup untuk menampakkan kehebatan, tapi Ibu memilih untuk tetap merendah ya agar bisa ya, itu luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ma tawada ahadun illa rafa'ahu, tidaklah seorang merendah karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pergaulan kita Ibu, tidak boleh kita selalu meninggikan diri. Ya, tidak boleh kita, makanya Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata ya man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji zarrah. Merasa lebih hebat dari orang, merasa lebih baik daripada orang lain. Apa itu tawadhu? Kata para ulama adalah ketika engkau keluar rumahmu, engkau selalu merasa orang lain lebih baik daripada engkau. Itu tawadhu. Oleh karena ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sifat ini sifat yang sangat hendaknya dia menghiasi diri kita. Ketika kita bergaul di komunitas ini, komunitas itu, jangan selalu kita merasa ingin ya lebih baik, lebih mulia dibanding yang lain. Nah, maka dalam pergaulan Ibu, ternyata kadang-kadang kita ini Ibu ya, kalau misalnya lagi ngobrol pembicaraan apa 2-3 orang, coba Ibu, kadang-kadang kita tuh pengen selalu yang menguasai pembicaraan ya, topik pembicaraan ya, ujung-ujungnya membicarakan diri sendiri. Tahu nggak Jong, saya tuh kemarin Masya Allah suami saya tuh kenapa ya, oh dia beliin saya kemarin mobil padahal saya nggak pernah minta loh Jeng. Tuh sombong tuh. Ya, Masya Allah Ibu, kadang-kadang begitu dalam pembicaraan, walaupun tidak sadar. Ini kadang-kadang nggak sadar, sombong itu kadang-kadang kita tidak sadari Ibu, sehingga orang merasa direndahkan begitu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, ini sifat yang mulia Ibu, tawadhu ini. Rasulullah SAW Bu adalah orang yang sangat tawadhu Bu. Bayangkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan Nabi SAW Ibu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW adalah orang yang sangat tawadhu jika berada di rumah. Ya, beliau memperbaiki sandalnya sendiri, beliau mengambil air sendiri di ember untuk mandi, Masya Allah. Beliau menjahit bajunya sendiri, Masya Allah. Ini ketawaduan beliau. Dan beliau Ibu, kadang-kadang kalau bersama sahabat ada orang datang nggak mengenal Nabi sebelumnya, mereka tanya mana Muhammad. Padahal ada di situ. Mereka nggak bisa membedakan Nabi dengan sahabat yang lain. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memiliki pakaian yang berbeda dengan pakaian yang dipakai sahabatnya. Ya, nah, Ibu, makanya Ibu hindari ini pakaian syuhra Bu ya. Kadang-kadang kita tuh kalau pakaian syuhra, kalau ada acara, pakaian kita tuh pengen menjadi dikenang orang. Nah, itu pakaian syuhra. Mana tadi ibu itu loh, yang ibu yang tadi yang jilbabnya kayak ular ada tuh misalnya. Ini pakaian syuhra, aneh sendiri supaya tampil beda. Pakaian yang membuat kita ingin populer Ibu. Subhanallah. Kita ini siapa Ibu? Kita ini hamba Allah, sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di hadapan Allah kita semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini penyakit kita Ustaz. Biasa. Apa itu? WiFi-nya kita. Ya, kita mau naikkan Mbps-nya. Ini ikhwah, saya lagi online.
WiFi kita bermasalah, itu connecting, terpaksa terputus. Nampaknya kita harus menaikkan Mbps-nya. Ini sering kalau gini lagi online. Mohon maaf Ibu, sudah nyambung kembali? Halo? Baik. Ya, terdengar suara saya Ustaz? Baik Ibu, kita lanjut ya. Maka ibu-ibu subhanallah ya, dan ya, jadi ini ya, dalam masalah ini perhiasan akhlak ini Ibu penting banget Ibu, apalagi kalau kita kumpul dengan keluarga ya. Kadang-kadang kita ini rasa ada tabiat, memang tabiat Bu, siapa di antara kita yang tidak bisa lepas, tapi kita berusaha Bu, kita berusaha agar kita ya, janganlah selalu kita ingin menonjolkan diri kita ya. Oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sadarilah bahwa kita ini semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Kemudian lihat asal usul kita. Kita semua berasal dari mohon maaf, air yang hina. Asal muasal kita sama. Ya, air yang sangat hina Ibu, dari tanah kemudian jadi air yang sangat hina itu. Maka kalau kita mikirkan tidak layak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan takhluq, kalian tidak mampu menjulang ke tanah dan tidak bisa meninggikan lebih dari gunung. Siapa kita? Kita ini kecil. Kita ini hamba. Kata Allah, fawqa dzi ilmin alim dalam Al-Qur'an. Setiap ada orang yang berilmu, ada lagi di atasnya. Kesombongan datang bisa dalam bentuk harta Ibu, seperti Qarun, bisa dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk status sosial, bisa dalam bentuk ilmu, bisa juga Bu, ya. Orang menyombongkan ilmunya, pangkatnya atau gelarnya. Maka ibu-ibu subhanallah ya, mari ibu, hendaknya kita berusaha menghiasi diri kita rendah. Dan lihat Allah Ta'ala katakan, tidaklah orang yang merendah, kata Nabi, kecuali Allah Ta'ala angkat derajatnya. Justru orang yang biasanya sombong itu biasanya orang, nanti Allah Ta'ala akan hinakan dia. Ya, kadang-kadang Bu, sombong itu sangat halus ya Bu ya. Kadang-kadang kita ya, sombongnya itu dalam bentuk yang samar, halus gitu ya. Ya, pura-pura mengeluh padahal sebetulnya sombong. Aduh, Jeng, gimana ya? Saya tuh nggak tahu, suamiku tiba-tiba datang surprise, kok ngebeliin saya mobil gitu loh, Jeng. Nah ini kadang-kadang yang ngeluh-ngeluh, tapi intinya pengen sombong. Maka ibu subhanallah, siapa kita ibu? Lihat Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga ibu. Ya, orang yang di dalam hatinya ada sombong, kesombongan. Sombong itu kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Merasa diri sombong kepada kebenaran, ini juga sombong Bu. Sombong kepada kebaikan. Kalau ada orang yang mengajak kebaikan, dia ngeliat siapa kamu. Ah ini nggak mau. Bisa juga berbentuk sombong kepada manusia. Kalau tadi sombong kepada al-haq, kebenaran, ada juga sombong kepada manusia, merendahkan atau meremehkan manusia. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini perhiasan yang pertama, yaitu sifat akhlak yang mulia, itu tawadhu, hauna. Nah, maka cara berjalan pun juga begitu Bu ya. Ya kadang-kadang cara berjalan yang dulu ada seorang sahabat namanya Abu Dujana Ibu. Ya, ketika dalam perang, kalau nggak salah perang Uhud ya, wallahu alam saya lupa. Dalam perang dia mengambil pedangnya Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ambil pedang. Lalu kemudian beliau berjalan dengan, ya kata Nabi SAW, inna hadza lamasyatun yubghidillah. Ini adalah jalan yang dibenci Allah, kecuali di illa fi hadhil mautin, kecuali di area seperti ini. Perang boleh sombong Bu, menyombongkan diri agar musuh ciut nyalinya, tapi di dalam itu tidak boleh. Cara berjalan kayaknya yang dibusungkan dada ibu, manusia ini ibu tabiatnya begitu. Ibu, kita kalau pakai mobil harga 100 juta dengan yang 1M, cara turun dari mobil udah beda ya Bu ya. Kita juga kalau masuk ke parkiran ya, kadang-kadang perukan parkir juga tahu juga ya, kalau mobilnya mobil yang 100 juta ya biasa ya, tapi kalau yang 1M langsung dia hormat ya ini. Nah ini kadang-kadang kita muncul sombong. Padahal ibu, siapa kita? Allah Ta'ala melihat manusia dari apa aja Bu? Dari ketakwaannya, amal solehnya. Bukan derajat yang nampak di mata manusia. Apa yang harus kita sombongkan? Kita ini sama, kembali kepada Allah, pada ujungnya kita akan menjadi belatung, akan dimakan belatung Bu. Yang akan di sini di sisi Allah adalah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu, kita tidak panjang lebar ini, tapi kita hanya bahas singkat-singkat supaya waktu kita terbatas. Baik, yang kedua ibu, sifat yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Al-Furqan lagi Bu ya. Apabila mereka disapa, diajak ngobrol, diajak bergaul orang bodoh,
Ya, qalu salama, mereka mengucapkan salam. Orang bodoh ini siapa sih, Bu? Adalah orang yang jauh dari agama, orang yang tidak mengenal ilmu. Ya, banyak, Bu, di antara pergaulan kita ini, Bu, ada yang belum ngaji, ada yang belum kenal halal haram, ada yang belum kenal adab yang baik. Ya, saya kira kita sering ketemu dengan ini, apalagi di Indonesia, Ibu. Di Indonesia ini, Ibu, boleh kita katakan, Ibu, kepedulian orang terhadap belajar ilmu agama itu kecil ya, masih sedikit, walaupun sekarang sudah mulai ada perkembangan, Bu. Sebagian orang menganggap belajar ilmu agama itu nggak penting atau nggak wajib. Padahal, Ibu, hukumnya wajib loh, Bu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib hukumnya mempelajari agama. Kalau ilmu dunia, Bu, itu wajib tapi tidak sampai wajib ain. Hanya wajib kifayah. Kita belajar ilmu matematik, ilmu fisika, itu wajib, tapi wajib kifayah. Kalau kita nggak tahu juga nggak berdosa. Kalau sudah ada yang tahu ya kita nggak berdosa. Tapi kalau ilmu agama itu wajib ain. Kalau kita nggak tahu kita berdosa. Nah, oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang-orang di sekitar kita nggak paham agama. Yang kalau bergaul dengan kita, Ibu, subhanallah, kadang-kadang omongannya nggak ada adabnya, ya, akhlaknya tidak ada. Mungkin dia nggak kenal halal haram, dia menampakkan dosa di depan kita, ya, bahkan mungkin suka nyinyir, ya. Nah, ini kita sering bergaul dengan orang seperti ini, Bu. Jangan jauh-jauh di tengah-tengah keluarga kita, keluarga besar maksud saya. Ada yang sudah ngaji, ada yang belum ngaji. Mereka ada yang suka joget-joget, ada yang suka ngomong kasar, kotor lah begitu. Nah, bagaimana cara bermuamalah dengan mereka? Allah kasih kita dengan sifat yang berkata Allah, qalu salama. Mereka berkata dengan kata-kata yang baik. Artinya perbuatan bodohnya orang, Bu, perbuatan buruknya manusia kepada kita itu dibalas dengan kebaikan. Kita berkata yang selam, tidak menyakiti orang. Nah, apalagi ibu-ibu zaman sekarang, Ibu, ketika interaksi sosial begitu mudah sekarang dilakukan. Adanya apa namanya itu media sosial, Ibu. Dulu kita nggak ada ya. Ya, saya kalau melihat yang hadir ini kelihatannya kelahiran berapa ini, Bu? Sudah apa? Ini sudah gadis Tempo dulu atau gadis masa kini nih, Bu, yang ada di sini? Ya, dulu kita nggak ada HP, Bu, ya. Sekarang ini, Bu, subhanallah, orang berinteraksi dengan mudah. Sederhananya orang kalau mau gibah dulu, Bu, harus ngumpul dulu. Sekali sebulan ngumpul arisan. Sekarang gibah online sudah bisa. Subhanallah, begitu dekatnya jarak dengan adanya media sosial ini. Tapi ada satu keburukannya, Ibu. Maka ibu-ibu, keburukannya apa, Ibu? Orang kadang-kadang bergaul di interaksi di media sosial itu kayak nggak ada adabnya, Ibu. Ya, komentarnya nyinyir lah, inilah. Kita kadang-kadang posting ini, Bu, ya, kadang-kadang kita posting kebaikan, ada aja yang nyinyir. Nah, bagaimana cara bersikap dengan mereka, Ibu? Qalu salama. Hendaklah mereka bersikap dengan baik, mengucapkan kata-kata yang baik, Bu. Atau dia bisa juga maknanya qalu salam, dia mengucapkan salam, dia tinggalkan. Kadang-kadang, Bu, kita kadang-kadang, Bu, apa namanya itu, gergetan ya. Ada orang kayaknya gimana kita. Nah, ini sabar, Ibu. Ya, kita kadang-kadang, Bu, berdebat di media sosial. Kita merasa benar, tapi tinggalkan perdebatan, nggak ada manfaatnya. Lebih baik kita tinggalkan mereka dengan tinggalkan yang baik. Jangan ucapkan kalimat, memang sih ya, maaf ya, kamu tuh belum ngaji ya, jadi begitu memang sifat. Jangan, Bu. Tampilkan sikap yang baik. Ucapkan kalimat yang baik. Tinggalkan perdebatan, debat kusir apalagi. Karena itulah cara yang baik untuk menghadapi mereka. Jangan dilayani, Bu, dengan sifat yang sama. Jahil juga kita ya. Lu belum tahu siapa gua ya, itu nggak boleh. Jadi kita harus menjawab dengan jadi apabila kita diusik, ya apalagi zaman sekarang kita kadang diusik, Bu. Tetangga kadang-kadang sirik ya, bukan syirik ya, sirik sama kita. Ya, ada aja, Bu, kita dalam bergaul kadang-kadang ada orang yang Masya Allah ya, Ibu sudah pakai jilbab, ya ada aja yang nyinyir. Jangan terlalu fanatik dong, Bu. Kadang-kadang kita sudah mulai ngaji, kita udah tahu yang mana yang halal, mana yang haram, mana yang disunahkan Nabi SAW, Bu. Kadang-kadang ada aja orang, ya Ibu ya. Maka cara menghadapi mereka, jangan sakiti mereka. Jangan ucapkan kalimat yang sama dengan mereka, tapi dengan apa? Kalimat yang baik, ya. Ya, tidak semua, Ibu, kalau mau dilayani semua nyinyiran orang, habis waktu, Ibu. Ya, terkadang, Bu, kita ini harus menerapkan kaidah apa itu Ustaz ya, anjing menggonggong tapi anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya gitu. Kalau semua mau diurusin omongan orang, habis waktu kita, Ibu. Tapi, Ibu, tinggalkan perdebat, tinggalkan mereka orang-orang jahil ini. Ya, sibukkan diri kita dengan ilmu dan beramal soleh. Demikian sifat ibadur rahman, Bu, ya, ketika bermuamalah dengan orang-orang jahil, ya, apabila dengan orang baik tentu kita menjadi orang baik.
Tapi apabila kita menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang buruk, maka inilah sikap yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering melihat, Bu, ada orang berdebat di medsos ya. Ini ngapain dilayani, Bu, ya? Ya ini orang medsos kadang-kadang, Bu, kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang di medsos itu, ya. Ya, kita nggak tahu. Baik, Ibu, sifat yang ketiga kita lanjutkan, Ibu, ya, adalah dalam surah Al-Furqan ayat berikutnya, ayat 64. Kata Allah, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Nah, sifat seorang istri yang soleha di dalam Al-Quran adalah mereka yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan sujjadan, bersujud, wa qiyaman, dan berdiri. Inilah sifat ketiga seorang wanita yang soleha, Ibu, istri yang soleha dalam Al-Quran, ya, yaitu apa? Salat malam, Ibu. Subhanallah. Jadi di siang hari ketika mereka bergaul mencari nafkah, mungkin kalau ada ya, bergaul dengan di siang hari mereka merendahkan diri, bergaul dengan baik, berkata-kata yang baik. Kalau dia diusik orang, dia balas dengan kebaikan. Tapi, Ibu, di malam hari mereka menghabiskan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari mereka berakhlak dengan baik, bergaul dengan manusia. Di malam hari mereka berakhlak dengan Rabb-nya, dengan sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini diantara syiarnya orang beriman, Ibu. Salat malam, Ibu. Kata Nabi SAW, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu dabbus salihin qablakum." Hendaklah kalian melaksanakan salat malam, karena sesungguhnya salat malam adalah dabbus salihin, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat malam ini ibadah terbaik sesudah salat wajib, Bu. Ya, sepertiga malam adalah saat di mana Allah taala turun. Kata Nabi SAW, turunnya Allah ke langit bumi, ya, kemudian berkata, man yad'u, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan jawab. Siapa yang meminta, wa man sa'alani, siapa yang fa'utiyahu, aku akan jawab. Siapa yang minta, ini sepertiga malam. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Salat malam ini, Bu, adalah membentuk jiwa yang kita membangun kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Salat malam ini, Bu, adalah kebiasaannya orang soleh sebelum kita, menghapuskan dosa, membangun hubungan yang, dan salat malam ini, Bu, Allah Ta'ala wajibkan di awal-awal Islam semua ada yang salat waktu. Allah Ta'ala katakan, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan tsaqila." Sebelum Allah Ta'ala mengangkat sesudah Allah Ta'ala mengangkat Nabi SAW sebagai Nabi, Allah wajibkan salat malam. Kenapa? Karena Allah katakan, kami akan berikan engkau tugas yang berat. Maka, Ibu, subhanallah, salat malam ini adalah salat yang menjadi ciri syiarnya orang-orang beriman. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan orang yang tidak salat malam walaupun satu rakaat witir, Ibu, itulah orang yang buruk agamanya dan tidak boleh diberi amanah. Maka, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pikir salat malam itu harus 11 rakaat, harus 20 rakaat, 23 rakaat, maaf. Tidak harus, kita salat 2 rakaat, kemudian 1 rakaat witir itu disebut salat malam. Bahkan salat witir saja itu disebut salat malam. Ya, jadi, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, jadi tidak harus berjam-jam dalam bayang kita salat berjam-jam mulai dari jam 2 sampai jam 4. Ya, itu yang baik memang. Ya, tidak harus, Ibu. Seorang muslim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man shalla raka'ataini aw aksara ba'dal isya'i faqad bata lillahi sajidan wa qaiman." Ini hadis sahih. Barang siapa yang salat malam 2 rakaat atau lebih setelah salat Isya, maka sungguh ia telah dianggap menghabiskan malamnya dalam keadaan sujud dan berdiri. Subhanallah. Kalau laki-laki, Bu, salat berjamaah Isya, seolah-olah dia salat setengah malam. Salat berjamaah subuh sekalian, jadi subuh dan Isya berjamaah, maka kata Nabi SAW, seolah-olah dia telah salat malam sepenuhnya. Jadi tidak berat, Ibu, salat malam ini. Hanya saja, Ibu, kondisi kita hari ini banyaknya hiburan, banyaknya hal yang menyibukkan kita, pekerjaan di siang hari yang sangat melelahkan, sehingga hampir-hampir salat malam ini hilang di tengah-tengah kaum muslimin, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan, ya. Jadi seorang istri, sifat istri yang baik adalah salat malam. Ibu, saya ingat hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, rahimallahu imra'atan, Allah Ta'ala merahmati seorang istri,
Ai qamat minal laili, dia bangun salat, dia bangun di malam. Wa sallat, dan dia salat. Wa aiqazat imra'atah, dan dia membangunkan suaminya. Ya, fa in aba nadihat fi wajhihi alma. Kalau suaminya enggan, dia menyemprotkan atau dia memercikkan air, jangan seember ya Bu ya, sedikit aja kepada suaminya. Subhanallah Ibu, lihat Nabi mengatakan rahimah. Semoga Allah merahmati wanita yang seperti ini. Maka Ibu, kasih sayang, kelembutan, pertolongan Allah Azza wa Jalla apabila di rumah kita ini senantiasa ada ditegakkan sholat-sholat sunnah. Ya, kalau ibu-ibu kan sholat wajibnya di rumah ya. Lebih baik, sholat terbaik bagi seorang ibu adalah di rumah. Bahkan Nabi SAW mengatakan sedekat-dekat seorang wanita dengan Rabbnya adalah di rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, hadis sahih. Jadi ibu kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tempat terbaik dan yang paling adalah di rumah kita. Maka ibu penuhi dan hiasi rumah kita dengan sholat malam. Karena sholat malam ini adalah sholat yang bisa banyak memperbaiki. Karena sholat terbaik sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Baik, kemudian yang keempat Ibu, surah Al-Furqan ayat selanjutnya 65, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Nah, adapun sifat keempat Ibu adalah mereka yang senantiasa berdoa, Ya Rabb, asrif anna azab jahannam, isrif anna azab jahannam, jauhkanlah kami dari azab neraka. Ya, inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azabnya ya adalah merupakan kebinasaan yang kekal. Apa artinya gharama dalam bahasa Arab? Artinya azabnya itu senantiasa mengikuti, melazimi, menetapi orang yang penduduk neraka. Ya, kekal ya. Innaha, sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk mustaqarra, tempat menetap, wa muqama, dan tempat kediaman. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza Jalla, ya ini menakjubkan Ibu. Mereka yang senantiasa takut kepada Allah Azza Jalla. Takut kepada apanya? Di antara yang takut kepada azab Allah Azza Jalla. Dan inilah rem yang paling kuat Bu. Hari ini Bu, kenapa sih orang suka mudah melakukan dosa dan maksiat? Karena nggak takut Ibu. Ya, nggak takut kepada Allah Azza Jalla, takut kepada neraka. Ya, memang Ibu, ibadah itu dibangun di atas tiga ya, cinta kepada Allah. Ya, kemudian takut kepada Allah, kemudian harap kepada Allah. Tiga-tiganya harus ada. Ya, ini inti atau rukun ibadah hati ketika kita beribadah. Maka diantaranya Bu, orang yang istri yang soleh adalah takut kepada Allah Azza Jalla. Takut kepada apanya? Takut kepada azabnya. Juga takut kepada keagungan dan kebesarannya. Malakum ma la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah, kenapa engkau tidak takut dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza Jalla? Ya, tapi diantaranya adalah takut kepada azab Allah Azza Jalla. Bu, lihat. Kita perhatikan, ini menunjukkan ya Bu. Kalau kita lihat urutannya, apa tadi yang pertama ibu-ibu? Sifat yang pertama, mereka di siang hari menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Berjalan dengan rendah hati, kemudian membalas keburukan orang dengan kebaikan, ya. Kemudian di malam hari mereka menghabiskan waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ibu, semua itu tidak sampai membuat dia ujub, sombong, dan terpedaya dengan semua itu. Bahwa semua itu pasti akan yakin saya masuk surga. Tidak. Ya. Maka justru semakin takut kepada Allah Azza Jalla. Makanya di dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya Bu ya. Apa namanya? Walladzina yu'tun wa qulubuhum wajilah. Saya lupa ayat ini ya. Dan orang-orang yang setelah melakukan amalan, kata Allah, hatinya takut. Nah, Aisyah radhiyallahu taala ketika mengomentari, ya Rasulullah, apakah ini maksudnya adalah orang yang habis berzina, habis mencuri atau minum khamar lalu dia takut azab? Kata Nabi, tidak, bukan. Mereka ini yang dimaksud kata Allah adalah mereka yang setelah selesai beribadah, sholat, puasa, bersedekah, mereka takut ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menakjubkan Ibu. Hendaknya Ibu, walaupun kita ini hari ini sudah terlihat, sudah Masya Allah, sudah soleha, rajin beribadah, rajin sholat, tapi Ibu, itu semua bukan jaminan kita pasti masuk surga. Hendaklah senantiasa kita menghadirkan bahwasanya kita ini belum yakin, belum tentu kita, sehingga kita ada rasa takut Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja,
Sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Nabi SAW mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga, kau masuk surga. Allah sudah menjaminnya. Tapi beliau senantiasa sangat khawatir beliau ini masuk neraka. Kata beliau, kalau ada orang yang menyuruh dari langit, kalau ada penyeru dari langit berkata, ya ayuhan nas kullukum dakhiluna jannah illa rajulan wahida. Wahai manusia, semua kalian masuk surga kecuali satu orang. Maka kata Umar bin Khattab, saya takut jangan-jangan aku itu. Padahal ibu, kata Nabi, ya Umar, kalau engkau melewati sebuah jalan, setan melewati jalan yang sama, setan akan ngacir darimu karena takut kepada engkau. Tapi Umar tidak membuat itu terpedaya dan takjub dan sombong bahwa dia pasti masuk surga. Tapi dia tetap berharap, takut, jangan-jangan saya tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hendaklah senantiasa kita berusaha, ibu, jangan ujub dengan ibadah kita. Kita nggak tahu, Bu, kita ini meninggal di mana, husnul khatimah apa su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu sesuai dengan ujungnya. Kita nggak tahu, hari ini kita rajin sholat, rajin sedekah, berilmu, tiba-tiba nanti kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah SWT, dan su'ul khatimah, sia-sia semua amal-amal soleh kita. Maka jangan selalu merasa aman bahwasanya yang kita ini sudah pasti, sudah diterima, sudah pasti masuk surga. Jangan, tetaplah kita merasa bahwasanya ada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya sifat yang selanjutnya adalah surah Al-Furqan ayat selanjutnya, surah 67, yaitu Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah ini ibu-ibu ya, ini bagus banget ini, terutama bagi ibu-ibu ya. Kata Nabi, kata Allah, dan mereka yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan, ini tidak boros, tapi juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka berada di antara kedua itu. Maka ibu, ini sifat yang berkaitan dengan harta ibu ya. Cara kita bermuamalah dengan harta ibu, subhanallah, harta ini akan dipertanggungjawabkan ibu. Semua kita ini akan bertanggung jawab dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat badan. Tapi nikmat harta ibu, ada 2 poin pertanggungjawaban. Kalau umur hanya 1, untuk apa kau habiskan umurmu? Kalau anggota badan, untuk apa kau pakai badanmu? Tapi kalau untuk harta ibu, ada 2 poin pertanyaan. Yang pertama, min aina iktasaba, dari mana engkau mengambilnya? Yang kedua, wa fima anfaqa, untuk apa kau keluarkan harta itu? Maka ibu-ibu sebagai pemegang kewenangan keuangan di rumah, saya kira ya ibu ya, berhati-hatilah terhadap sifat 2 ini. Terlalu boros dalam mengeluarkan hartanya, tapi juga terlalu pelit juga tidak boleh. Maka yang dimaksud, para ulama mengatakan, maksud infak di sini bu, bukan infak yang bersifat wajib. Karena kalau infak yang bersifat wajib ibu, maka semakin banyak semakin bagus bu. Ya, dan juga bukan infak yang bersifat haram. Kalau yang haram bu, sedikit aja nggak boleh. Ya, jadi yang dimaksud para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud sini adalah pengeluaran yang sifatnya mubah, seperti ibu belanja makan, belanja pakaian. Ya, ini mubah kan ya, begini-begini bu ya. Tapi kalau dia diniatkan karena Allah ibu beli baju dengan niat untuk menutup aurat, ya tergantung niat loh bu ya. Kalau niat untuk suhra agar dikenal orang, maka jadi dosa ibu. Ya, niat kita untuk menutup aurat, untuk menghijab diri kita agar kita lebih takut kepada Allah, maka ini menjadi pahala bagi kita ibu. Maka ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara kita mengatur dan mengelola harta ibu, dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ibu ya, jangan terlalu boros juga. Karena ada, masya Allah ibu, subhanallah, kadang-kadang ibu sudah punya tas 10 di rumah, ngelihat ada yang nawarin tas, bagus loh mbak, ini keluaran terbaru, kayaknya pengen beli lagi, sampai nggak kehitung, sampai di rumah ada 1 lemari tasnya, nggak pernah, jarang dipakai. Ini hanya lapar mata ibu. Hati-hati, setiap tas itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla ibu. Dipertanggungjawabkan, tas ini dari mana dan untuk apa kok? Bu, oke lah, mungkin kita lolos dari pertanyaan dari mana harta kita halal, tapi belum tentu lolos untuk apa ibu. Tas yang kita gunakan ibu, kalau untuk buat menyombongkan diri di hadapan komunitas kita supaya kita dianggap wow,
ya, maka itu akan dosa bagi kita. Tapi kalau kita betul-betul ada manfaatnya untuk kebaikan, dipakai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu top ibu. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sama ibu ya, kadang-kadang kita mengeluarkan harta untuk dikenal orang, neraktir ini, neraktir itu, berlebih-lebihan. Maka ini tidak boleh. Maka di antara sifat ibadullah, hamba Allah, para istri yang baik ibu adalah mereka yang pandai pintar mengelola keuangan dan hartanya, tidak terlalu boros, tapi juga ibu ini wala yaqturun. Ya, jangan juga pelit ibu, subhanallah, sampai untuk makan aja pelit. Ya, ada orang bu pelit untuk orang lain, tapi ada yang lebih lagi, yaitu pelit untuk dirinya. Makan aja, Mas, ini berapa harganya di sini? Waduh mahal ya, saya mau. Padahal untuk makan dia udah lapar banget bu. Tapi untuk makan dia harus hitung dulu. Padahal dia, subhanallah, ini tidak boleh juga. Karena ibu harta ini ya digunakan untuk kebaikan dan maslahat dunia maupun maslahat ukhrawi juga. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira 15 menit lagi berakhir waktunya. Kalau kita satu lagi boleh bu ya, satu lagi kayaknya tidak semua bisa. Kita satu lagi sifat apa, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 69 ya, Allah Ta'ala sebutkan dosa-dosa besar ya, mereka orang yang menghindari dosa-dosa. Di antara ibadullah, sifat-sifat ibadur rahman, wanita-wanita yang soleha adalah menghindari dosa-dosa besar. Apa di sini sebutkan dosa besar? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, enggak syirik ibu. Nah ibu, hati-hati ibu, syirik ini merajalela di negeri kita ibu. Dan tahu nggak bu, wanita lah yang paling mudah terjatuh dalam dosa syirik. Hati-hati ya bu ya, makanya Nabi SAW mengatakan nanti kalau Dajjal sudah keluar, kalau kau dengar Dajjal sudah keluar, kata Nabi SAW, ikat istrimu, ikat anak perempuanmu, dan ikat ibumu. Kenapa? Wanita ini kalau ketemu yang aneh-aneh langsung takjub bu. Dajjal itu bisa menghidupkan manusia bu. Dia bunuh lalu dihidupkan, dia nurunin hujan, dia mengeluarkan harta dari bumi. Menakjubkan, wanita mudah jatuh dalam kesyirikan. Ya, makanya ibu di dalam Quran Allah Ta'ala katakan wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan tukang sihir, laki-laki atau perempuan bu? Perempuan. Makanya bu, yang terkenal adalah nenek sihir, kan nggak ada kakek sihir. Kenapa? Karena wanita mudah percaya dengan klinik bu. Ya, percaya dengan dukun, percaya dengan pesugihan, percaya dengan macam-macam deh. Ya, kalau sudah mentok, ya dia pergi ke dukun, tolong mbah dukun, ini suami saya kok begini, ini. Percaya ada yang ngasih ramalan begini, cepat bu. Maka ibu-ibu, subhanallah, di antara sifat orang yang ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa menjauhi dosa yang satu ini. Dosa syirik, dosa terbesar ibu. Nggak akan diampuni oleh Allah di hari kiamat nanti. Dosa yang lain masih bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali dosa syirik tidak ada ampun bagi mereka. Ya, saya pernah ketemu ibu. Ada ibu-ibu pernah di daerah, saya lupa di Pondok Indah kalau atau Pondok Labu ya. Ada ibu-ibu, Ustadz, saya kehilangan emas nih Ustadz. Saya nggak tahu di mana. Nah, pembantu saya merasa tertuduh, nggak enak. Ya, walaupun saya nggak nuduh sih. Nah, terus dia nawarin, Bu, gimana kalau kita nanya orang pinter? Di mana? Di kampung saya. Waduh. Nah, ibu ini, ibu alhamdulillah pernah dengar ceramah tentang bahaya bertanya kepada dukun. Sebentar, saya ya mbak, aku tak tanya dulu Ustadz ya. Kebetulan waktu itu saya lagi ceramah, dia datang konsultasi, Ustadz boleh nggak? Saya bilang nggak boleh bu. Saya kasih dalilnya, siapa yang mendatangi arrafan, kahinan, siapa yang mendatangi dukun, nanya doang, 40 malam sholatnya nggak diterima. Kalau dia membenarkan bu, dia telah keluar dari agama Muhammad SAW. Ngebenarin dukun ini, oh benar pak dukun. Tapi kan bukan saya yang nanya Ustadz, kan pembantu saya yang nanya. Tapi kan ibu redo dan kepo dengan jawabannya kan? Iya sih Ustaz, nggak boleh. 1 bulan, 2 bulan kemudian, Bu, dia datang lagi, Ustaz, alhamdulillah, ternyata saya salah naruh emas. Coba ya Bu, kalau ibu melakukannya Bu, subhanallah, dan ibu percaya dengan omongan dukun ini, ibu telah murtad ibu. Karena syirik meyakini ada yang bisa mengetahui perkara gaib selain Allah Azza wa Jalla. Oke ibu-ibu, hati-hati dengan dosa syirik ini Bu ya. Apa tawaran pengobatan inilah, pengobatan itulah yang kita nggak tahu ya. Ya, menggunakan jin ini, menggunakan jin itu ya. Hati-hati Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang tidak yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar ya Bu ya. Sekarang kita lihat pembunuhan begitu mudah Bu, dimutilasi, ada orang ini begitu mudah orang membunuh. Ini termasuk dosa besar Ibu. Kata Nabi SAW, demi Allah sungguh la zawalud dunia, kata Nabi, hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada tumpahnya darah seorang mukmin.
Ya, maka menumpahkan darah ini sangat sangat besar sekali dosanya. Kemudian yang kedua, wala yaznuna, dan tidak berzina, Ibu. Subhanallah. Ini juga dosa yang begitu banyak kita lihat, Bu. Begitu mudahnya orang berzina hari ini, Ibu. Karena interaksi sosial yang begitu mudah. Ya. Saya sering kalau ceramah di tempat-tempat di kantor-kantor, ada yang bapak-bapak curhat, Ustaz, ada yang selingkuh ini, selingkuh itu, masing-masing sudah punya keluarga tapi selingkuh ini, selingkuh itu. Ini dosa yang Masya Allah, Ibu, luar biasa, tapi begitu mudah dan begitu dianggap ringan oleh sebagian orang hari ini. Nah, ini termasuk dosa besar. Nah, mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla, menghindari, tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah makanya Nabi SAW pernah ditanya, Bu, oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ayyu dzambi akbar, ya, ayyu dzambi 'inda Allah akbar, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Kata Nabi, antaja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan Allah sebagai tandingan, engkau menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Ya, ini berdoa kepada selain Allah. Dan ada orang kadang-kadang minta kepada selain Allah, wahai fulan, wahai ini, tolong saya. Tidak boleh. Dalam hal-hal yang perkara yang merupakan hak Allah, kekhususan Allah, tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, kata Nabi, ditanya summa ayyu, apalagi? Kata Nabi SAW, summa an taqtula waladaka khasyata an yut'am, ayyat'ama ma'aka, engkau takut, engkau membunuh anakmu karena takut engkau memberi makan. Dulu orang-orang Arab, Bu, kalau anaknya perempuan dibunuh, kenapa? Takut ngempaninnya susah. Aborsi kalau sekarang, Ibu, ya. Nah, kalau sekarang ini aborsi lebih berat, Bu. Kalau dulu sudah lahir baru dibunuh, sekarang baru jadi janin sudah dibunuh. Ya, ini tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa antuzaniya bihalilati jarika, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini 3 yang disebut Nabi SAW dosa besar, dan ini adalah merupakan tafsir ayat surah Al-Furqan ayat 67 tadi ini. Baik, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini dulu pertemuan kita. Kalau ada tanya jawab dipersilakan. Mohon maaf Ibu, mungkin agak lama. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Falyatafaddal masykur. Silakan Ibu. Penjelasannya ini ya, saya akan bacakan satu-satu. Baik Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama ada dari Bunda Ayunda TKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa iyyaki. Jemaah yang hadir di sini. Ustaz, saya ingin bertanya, adakah doa yang bisa kita panjatkan agar kita mendapatkan husnul khotimah dan dihindarkan dari su'ul khotimah? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Bagus sekali pertanyaannya Ibu, karena husnul khatimah ini adalah tentu pemikiran atau dambaan semua orang. Bahkan para nabi dan rasul saja, Bu, mereka senantiasa minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah ini adalah kesimpulan dari seluruh kehidupan kita ada di sana, Ibu. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Maka ibu-ibu, subhanallah, berusahalah kita ini menjaga amal-amal kita sampai kita wafat kepada Allah. Wafat, amalan kita tetap di atas kebaikan. Karena Ibu, ada seorang laki-laki berperang di zaman Nabi, zaman Uhud, perang Uhud. Kata Nabi SAW, orang ini masuk neraka. Kata sahabat, kok bisa ya? Akhirnya ada yang ngikutin. Ternyata Ibu, dia mati bunuh diri. Dia mati bunuh diri. Kata Nabi SAW, ada orang yang melakukan amalan penduduk surga, di mata manusia iya, tapi sungguh dia adalah penduduk neraka. Maka ibu-ibu, subhanallah, ya, Nabi Yusuf saja, Ibu. Nabi Yusuf, surah Yusuf ayat 101, Bu. Itu ada doanya beliau. Ya, di antara doanya beliau, ya Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadis fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu ada. Itu Ibu ambil yang nomor terakhir, ayat yang kalimat yang terakhir, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ibu, Nabi Yusuf, Ibu, berdoa ini, ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh di hari kiamat. Ibu, siapa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf sudah teruji dengan ujian kehidupan yang sangat luar biasa.
dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya, diperjualbelikan sebagai budak, difitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Subhanallah, dia berhasil melewati semua itu. Tapi dia tidak pernah terpedaya dan merasa aman bahwasanya dia akan mati dalam keadaan baik, Bu. Lalu siapa kita dibanding Nabi Yusuf, Ibu? Nggak ada seininya sama sekali. Tapi lihat, para nabi saja, Ibu, mereka sangat takut wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka di antara permohonan mereka adalah, ya Allah, wafatkan kami, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Juga permintaannya orang-orang yang al-abrar dalam surah Ali Imran juga, Bu, ada ayat Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina, hapuskanlah dosa-dosa kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Subhanallah. Ini kemudian juga bisa juga dengan mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, ya, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga, Ibu, juga ada di dalam doa sebelum tidur. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu lalu kemudian dia membaca doa sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau dia meninggal dalam bacaan itu, dia meninggal pada malam hari itu, maka dia meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Masya Allah, Ibu. Ya, bukankah Allah Ta'ala senantiasa menyuruh kita jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan Islam? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Ibu, itu ya doa. Tapi ada yang lebih penting selain ya, doa sangat penting, tapi selain doa, Ibu, ada juga yang penting, yaitu apa? Berusaha, Ibu, istiqamah menjaga amalia-amalia kita sehari-hari. Karena Nabi SAW mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin yaumal qiyamah ala ma mata alai, manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat, Ibu, sebagaimana keadaannya waktu dia meninggal. Kata Imam Al-Munawi, manusia akan diwafatkan di atas kebiasaan amalnya. Kalau dia suka beramal soleh, rutin, ajak, maka dia akan diwafatkan di atas kebaikan amal itu. Tentu amal yang ikhlas. Karena di antara hal yang bisa mendatangkan su'ul khotimah, Ibu, adalah riya. Lihat orang ini tadi, Ibu, ya, berperang. Tapi ternyata Nabi mengatakan dia berperang menurut pandangan manusia ikhlas, padahal enggak, dia cuma riya, pencitraan. Maka Allah wafatkan dia su'ul khatimah. Hati-hati, Ibu, suka menampakkan amal soleh kita. Apa-apa di-upload, puasa Senin Kamis di-upload, umroh haji baru sampai di Cengkareng udah Allah baik, Allahumma baik. Semua dia bersedekah di-upload semua. Mana amalan kita yang rahasia? Enggak ada. Maka Allah wafatkan kita su'ul khatimah. Maka, Ibu, kata Nabi SAW, barang siapa yang sanggup beramal dengan rahasia, maka silahkan, hendaklah dia melakukan. Rahasiakan amal kita, maka Allah Ta'ala akan mewafatkan. Dan tadi itu menjaga amal-amal, Bu. Makanya, Bu, di dalam keadaan kita 24 jam itu ada semua amalan soleh tersedia. Ada amalan-amalan sunnah. Bayangkan, Ibu, sebelum tidur ada doa tidur panjang banget, Bu. Bukan hanya bismikallahumma amutu ahya. Bangun tidur panjang banget, Bu. Ada membaca 10 ayat dari surah Ali Imran, tuh panjang tuh. Kemudian kita berwudu, baca doa, masuk kamar mandi, berwudu, terus sholat. Kemudian zikir pagi, tuh ada zikir pagi sampai matahari terbit. Kemudian sholat duha, sholat duhur, kemudian sholat asar, ada zikir petang, maghrib isya kita ngaji, habis isya tidak ada satupun kecuali ada Islam mengatur syariat sunnah-sunnah. Cuman kadang-kadang kita ini, Bu, cuma sunnah ini. Akhirnya apa, Bu? Kita ada nganggur beramal. Seharusnya nggak ada amalia nganggur, selalu ada amalia terus. Ada amalan yang baik, yang wajib. Makanya, Bu, di samping yang wajib-wajib, Allah Ta'ala akan kasih sunnah-sunnah. Kalau semua salat 5 waktu, Bu, cuma 5 kali sehari. Antara isya dan subuh panjang tuh, Bu, ada salat malam. Antara subuh dengan duhur panjang tuh, Bu, ada salat duha. Duhur ke asar pendek, nggak ada, ya. Asar ke maghrib ada zikir petang, ya. Masya Allah, Ibu. Jadi subhanallah, jangan sampai nganggur beramal. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau engkau luput dari amalanmu yang rutin, ganti waktu lain. Kata Nabi, man nama an hizbi, siapa yang tidur lalu lupa tidak melakukan hizibnya. Hizib itu amalia-amalia rutin, entah wirid, entah doa, entah salat. Lalu kita tertidur lupa, maka Nabi mengatakan gantilah di waktu pagi sampai duhur, Bu. Supaya apa? Amalan kita istiqomah, konsisten, terjaga, sehingga ketika kita dicabut nyawa kita, Ibu, kita dalam keadaan muslim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu, ya. Baik.
Nah, amin. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajak teman atau tetangga untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu tanpa harus memaksa? Jazakumullah Ustaz. Wa iyyaki wa jazakillah khairan. Bu, tidak diragukan lagi dakwah ini adalah ibadah yang sangat agung Ibu. Berdakwah ini Masya Allah Ibu, kita ini berdakwah, kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, baginya pahala orang yang dia ajak Bu, tanpa mengurangi pahala yang diajak Ibu. Kita ngajak orang sholat nih Bu, melalui sebab kita, dia sholat sebabnya kita, maka dia punya pahala, kita juga dapat pahala dia. Subhanallah Ibu. Maka hendaklah kita ini ya Ibu berusaha menjadi orang yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Dan Ibu punya kesempatan yang sangat besar, karena wanita memiliki cara yang sangat banyak untuk banyak. Ibu gini deh Bu, saya ini banyak orang laki-laki, suami-suami Bu, banyak yang mengatakan, Ustadz, aku bisa baik karena istri aku loh Ustadz. Oh subhanallah, kok bisa? Istri saya suka pengajian, dari dia sampai di rumah saya suka disampaikan, Mas ini loh Mas, ini nggak boleh Mas, ini baik Mas. Oh gitu. Banyak sekali Bu, saya nggak bisa hitung. Selalu mengatakan, Ustadz, istri saya yang membuat saya lebih begini. Bukankah Ibu, kalau Ibu mengajak suami saja, yang terdekat dulu, jangan jauh-jauh dulu, jauh usah jauh-jauh tetangga dulu. Suami kita, suami Ibu, kalau suami kita, anak kita, orang tua kita, jauh-jauh, om kita, tante kita, ponakan kita, itu yang kita ajak. Bayangkan kalau mereka baik Ibu, menjadi soleh, sebabnya lantaran melalui perantaran kita, tentu Allah yang menjadi penyebab utama, tapi sebabnya kita, maka Ibu subhanallah, berapa tahun mereka beribadah, ibadah yang ngalir terus ke kita. Maka Ibu, itu juga pentingnya mendidik anak Bu. Kita ini mendidik anak Bu, bukan hanya karena anak kita, tapi kita mendapat investasi saham di situ. Maka kita meninggal Bu, anak ini terus menerus akan mengalir kebaikannya kepada kita. Kenapa? Karena kita yang mendidik mereka. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berusahalah untuk terus berdakwah, karena wanita ini memiliki keajaiban yang sangat luar biasa. Ibu bisa menundukkan hati suami. Ya, betapa banyak Bu, ada suami Bu diceramainya bisa-bisa nggak mempan Ibu. Tapi kalau Ibu luar biasa, suami datang dikasih teh, lalu kemudian dipijit-pijit, kemudian Ibu berhias, lalu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, lembut hatinya Bu, suami akan Masya Allah Ibu. Ya, subhanallah. Maka kata Nabi SAW, aku tidak pernah maraitu min nakhisati aqlin. Aku tidak pernah melihat makhluk yang lemah akalnya. Ya, azhaba birrajul hazim min ihdakunna. Bisa mampu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang kuat kecuali kalian wahai wanita. Ini menunjukkan wanita memiliki kekuatan Ibu. Ya, maka Ibu subhanallah ya dakwah. Nah, adapun caranya, metodenya tentu dengan cara yang baik. Kenapa? Dakwah itu Ibu, intinya dakwah adalah menjadikan sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Maka kalau buruk Bu diganti bahkan keburukan yang lebih besar, maka jangan berdakwah. Kita ngadakwai orang, tapi ternyata kita yakin dampaknya akan lebih besar malah buruknya, maka nggak boleh berdakwah. Kita ngelihat orang Ibu lagi ngabuk di jalan, Ibu mau ternyata kalau diceramain mungkin dia makin kalap sama kita, jangan didakwai. Ya, maka dakwah itu intinya adalah sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Nah, maka dengan cara apa? Tentu dengan cara Ibu pertama sabar. Dakwah itu sabar Ibu. Tidak, makanya semua nabi dan rasul itu dimusuhi. Semua orang yang mengajak kepada kebaikan semua ada musuhnya. Ya, pasti itu Bu. Ibu kalau mau mendakwah pasti dimusuhi. Jin, manusia, setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Sabar Ibu ya. Kemudian yang kedua Ibu, dengan ilmu ya, baik ilmu yang kita dakwahi, yang kita dakwahi saja sholat, kita harus punya ilmunya. Tentu enggak ilmu yang mendetail, tapi ilmu tentang secara umum aja boleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, apalagi zaman sekarang Bu. Zaman sekarang Bu, kita butuh berdakwah dengan sabar, dengan akhlak Bu. Zaman sekarang zaman sudah buruk. Kadang-kadang kita ini Bu, subhanallah, kadang-kadang orang berdakwah aja dikatain ini, maka ini butuh kelemah lembutan, butuh dengan akhlak yang baik. Dan inilah 3 syarat berdakwah Bu ya. Pertama, dengan sabar, kemudian harus dengan berilmu apa yang kita sampaikan, baik yang apa yang disampaikan maupun dengan siapa yang akan kita sampaikan, ilmu tentang siapa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah dengan lemah lembut. Itulah 3 cara kita berdakwah. Saya kira cukup Ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebaikan yang dapat kita ambil adalah semata-mata karena hidayah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla.
Jika ada keburukan atau ada yang tidak baik, maka itu semata-mata dari kami sendiri. Hadza wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk yang masih ada pertanyaan, karena waktunya sudah habis ya Ustaz. Oh ya. Jadi masih ada 2 pertanyaan sebenarnya Ustaz. Oke, silahkan Ibu. Boleh, kalau saya pikir sampai jam 14.30. Silahkan. Baik, saya akan bacakan satu pertanyaan dari Bunda Mikaela. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita menikmati saudari yang telah dipoligami tanpa restu dari istri saya sebelumnya? Karena saudari saya hampir mengakhiri hidupnya Allahu karena tidak Akbar. berguna lagi sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Saudari saya merasa sudah menjadi istri yang baik, menghormati suaminya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fikum Ibu. Ya, pertama tentu kita harus dudukkan masalah ini dengan baik dan benar Ibu ya, bahwasanya ta'addud atau poligami ini adalah merupakan salah satu syariat Allah yang mulia. Jadi kalau ada sesuatu yang pasti bukan karena syariatnya ya, kalau ada dampak yang buruk dari itu pasti ada sesuatu dari pelakunya yang kurang baik melaksanakannya. Adapun syariat yang sendiri Ibu, subhanallah, adalah syariat yang sangat mulia di sisi Allah saja. Ada hikmahnya. Allah yang menurunkan ini adalah zat yang paling tahu maslahat bagi kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan, dia pula yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Itu dulu poinnya Bu ya. Jangan sampai kita membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, namun Ibu, tentu wanita siapapun ya tidak akan pernah redha. Bahkan jangankan itu Bu ya, para istri Nabi dan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada rasa cemburu yang sangat luar biasa. Mereka sudah tahu ini keredoannya, tapi masih ada sering terjadi intrik-intrik di antara mereka, dan ini Nabi SAW memahami. Ketika ada datang kepada Nabi SAW tamu, tiba-tiba ada istri lain ngirim makanan kepada rumah Aisyah. Aisyah waktu itu gilirannya. Aisyah cemburu di depan sahabat-sahabat Nabi SAW, makanan dipukul oleh Aisyah sampai berantakan, pecah tuh piring Bu. Bayangkan di hadapan sahabat Nabi nih Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi nggak marah sama Aisyah. Nabi hanya tersenyum dan mengatakan, sahabatku, ibumu sedang cemburu. Gharat ummukum. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memahami, memaklumi bahwa wanita tabiatnya punya cemburu. Kemudian yang ketiga Ibu, bahwasanya seorang yang berpoligami adalah ini masalah yang berat Ibu, karena menyangkut perasaan banyak orang. Ya, pertama perasaan istri kita yang pertama, kemudian mertua, kemudian anak-anak, kemudian juga istri yang kedua ini mungkin ada ini. Maka orang yang berpoligami adalah mereka yang sudah punya ilmu yang sangat kuat, memiliki jiwa yang sudah jiwa yang kuat juga Bu. Bukan hanya bisa berbagi, kalau harta mungkin bisa dicari Bu ya, bisa adil. Tapi yang dimaksud sini adalah bisa mengelola perasaan dua wanita. Kita tahu kata Nabi wanita itu bengkok Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Nabi SAW mengatakan wanita itu terbuat makanya dari tulang rusuk yang bengkok, maka mereka juga bengkok, itu maksudnya tidak ada wanita yang betul-betul sempurna, nggak ada. Kata Nabi, kalau engkau ingin sempurna pasti engkau akan menceraikannya atau mematahkannya. Ya, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pelaku poligami hendaknya betul-betul siap ya, lahir dan batin. Jangan hanya sekedar syahwat saja lalu kemudian dia melakukannya, sehingga tentu yang penting disiapkan istri yang pertama. Ya, disiapkan mentalnya, siapkan ilmunya sehingga dia tahu betul-betul ya ilmu tentang ini, bahwa ini adalah syariat Allah, akidahnya disiapkan Bu. Ya, harus dididik istri kita bagaimana memilih bahwa ini adalah redha dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kalau suami saya poligami berarti ini adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla yang Allah takdirkan. Ini mungkin hikmahnya, ada hikmahnya dia saya bersabar. Nah, kalau suami tidak mendidik ini dulu, akhirnya akan terjadilah kayak gini. Ya, makanya saya sering mengatakan jangan engkau merusak sampan yang lama dengan mengambil sampan yang baru. Ya, ini bahaya ya.
Oleh karenanya ibu-ibu ini butuh aneh. Tapi yang boleh saya sampaikan ibu, maka ukhti yang tadi ibu yang sudah terlanjur sudah dipoligami, yang pertama hendaklah menerima ini adalah bagian dari ketetapan Allah Azza Jalla. Ibu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, seluruh takdir sudah dicatat. Maka hendaklah seorang wanita ini ikhlas dan redha bahwa ini adalah ketetapan Allah, ini adalah takdir yang Allah Ta'ala tetapkan pada diri saya. Dan semoga ini menjadi yang tidak ada takdir oleh yang buruk, Bu. Kita yang melihatnya buruk. Makanya ada qada dan qadar, baik yang buruk maupun yang baik, ya. Beriman kepada takdir yang baik, baik dan buruk di sini bukan dari sisi Allah, ya Bu, ya, jangan salah. Allah tidak pernah berlakukan sesuatu yang buruk. Ini waliyadzubillah, subhanallah. Maha suci Allah dari segala perbuatan yang buruk. Tidak ada perbuatan Allah, syariat yang semuanya baik. Yang buruk itu adalah menurut sisi kita. Sisi kita baik, Ibu. Musibah menurut kita buruk, padahal itu baik bagi kita. Maka bisa jadi ibu, seorang yang wanita yang mungkin ada kebaikan di situ, Allah Ta'ala ini menjadi sarana bagi dia untuk belajar ikhlas, ya, belajar redha dengan ketetapan Allah Azza Jalla, ya, nah itu. Dan ingat ibu, ya, saya ingin katakan suami yang poligami bukan kriminal, Bu, ya. Ya, mereka tidak melakukan kecuali mungkin yang pacaran dulu, Bu. Nah, ini dosa, ini maksiat. Tapi kalau dia tidak pacaran, dia betul-betul mengikuti sunnah dengan baik, mereka melakukan kebaikan, ya. Tentu dengan cara yang betul-betul syariatnya, syarat-syaratnya dia sudah lakukan dengan baik. Nah, ini yang saya bisa sampaikan, Ibu. Wallahu taala a'la wa alam. Iya. Saya masih ada waktu, Ibu. Kalau Ibu mungkin sudah nggak ada waktu. Silakan. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana caranya memberitahukan teman tanpa menghubungi bahwa ia telah syirik dengan percaya kepada zodiak atau ramalan? Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Wa iyyakum wa jazakallahu. Ibu, pertanyaan atau penjelasan tentang akidah memang harus jelas penjelasannya, tidak boleh harus soreh, ya, harus tanpa tedeng, agar masalah akidah ini, Bu, Ibu mohon maaf, akidah ini pondasinya amal. Harus benar, Ibu. Kalau iman akidah kita melenceng, maka seluruh bangunan amal kita tidak diterima oleh Allah Azza Jalla. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau musyrik, maka Allah Ta'ala hapuskan semua amal-amal solehmu. Maka penjelasan akidah nggak boleh pakai kata-kata halus-halus, Bu, mohon maaf, ya. Kalau kita mengatakan syirik, tidak boleh, ya, harus sampaikan dengan baik. Nabi SAW pernah melihat ada seorang yang pakai cincin, lalu ditanya untuk apa? Ini untuk tolak bala. Yang suka kata Nabi, ini ambil. Lalu Nabi SAW langsung potong. Itulah, karena ini syirik, dosa topnya dosa. Tidak akan Allah ampuni dosanya, Ibu. Masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala akan kekalkan di neraka. Kalau orang mukmin, Bu, masih ada tauhidnya, tapi dia masuk neraka, tidak kekal. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau musyrik, Bu, kekal di neraka, nggak ada lagi. Kekal, Bu, bukan 1000 tahun lagi, bukan 1 miliar, kekal, nggak bakal keluar. Kemudian yang ketiga, ini bahayanya, Bu, semua amal kita terhapus, Bu. Ini bahaya, makanya menjelaskan akidah harus mantap, tegas. Nah, tentu dengan kalimat yang baik, Bu, ya, tentu kalimat yang baik. Tapi kalau isinya harus betul. Lihat, Bu, Allah Ta'ala katakan kul ya ayyuhal kafirun, tuh jelas, katakan wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Sangat jelas, sangat tidak ada kalimat yang samar di situ. Maka harus tegas, harus jelas, ya, tentu dengan bijaksana, ya, menjelaskan. Kenapa tidak boleh, ya, tentu kita kasih tahu dalilnya. Kenapa tidak boleh zodiak? Karena Anda meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur alam semesta ini. Sementara kita orang beriman harus meyakini yang mengatur, mentadbir, memelihara urusan makhluknya, ya, jodohnya, rezekinya, ya, nasibnya sudah di tangan Allah saja. Nah, kalau engkau meyakini selain Allah, berarti engkau telah membuat selain Allah sebagai tandingan dalam perkara itu. Ya, makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan tentang tauhid itu sangat mudah dipahami. Kenapa sih kita tidak boleh menyembah yang lain? Karena mereka bukan pencipta, mereka bukan pengatur, mereka tidak punya hak, mereka tidak bisa memberi pertolongan. Kenapa kalian menyembahnya? Kenapa kalian percaya bintang, zodiak itu makhluk Allah? Semuanya tunduk dengan perintah Allah. Kok kita percaya dia bisa mempengaruhi nasib kita?
Di mana letak, Bu, orang menyembah hewan, di mana akal sehat kita? Kok ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah ini, yang menyembah pohon. Kok kita bisa? Akalnya di mana tuh, coba tuh. Nah, maka kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya dan tegas ya, Bu ya, karena akidah, Bu. Bu, mohon maaf, banyak orang baik, non muslim mungkin banyak baik, Bu. Banyak suka bersaudara dengan orang. Tapi kalau mereka musyrik, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira cukup, Bu ya. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Baik, untuk semua para hadirin yang berkajian hari ini, syukran Ustaz atas penjelasan Afwan. pada siang hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan semoga Allah melimpahkan keberkahan di Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Baik, hadirin kajian pada siang hari ini, alhamdulillah kajian hari ini sudah selesai. Semoga kita senantiasa bisa menjadi hamba yang selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Dan kita juga senantiasa bisa melaksanakan sifat-sifat yang sudah Ustaz tadi jelaskan, yaitu tawadu, tidak membalas keburukan atau membalas keburukan dengan kebaikan, dan habiskan waktu malam dengan beribadah kepada Allah serta takut kepada Allah, dan bisa mengelola hartanya dengan baik, serta kita semua bisa menghindari dosa-dosa besar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya menutup kajian pada siang hari ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan selama berjalannya acara pada siang hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin sebelum ditutup Ustaz, izinkan ada ya. Apa, Ibu? Izin apa, Bu? Ya. Ada sesi foto dulu Ustaz. Oh ya, silakan. Izin screenshot. Boleh? Silakan. Baik, sudah Bu ya. Baik, syukur Ustaz. Afwan. Punya hari ini. Baik semuanya, kalau begitu saya tutup acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Bu. Saya berasal dari an-nazi'at sabiqah idza kun a'la wa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal Kenapa? Kalau antum ini biasanya keluar dari sini juga. Nggak tahu, pokoknya ada suaranya aja, nggak tahu dari mana, Ustaz. Oh. Tadi makanya kayak agak kesini di sini biar enggak Oh. ke mikrofon lain. Oh, gitu. Tadi jelas suara ini sini. wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Saya juga nggak tahu siapa sih yang ngundang ini.